Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir di Aula Madya FISIP UI Jakarta pada acara diskusi hari ini. Perkenalkan, nama saya Deva Siti Fauzia yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara hari ini. Diskusi yang bertajuk Rapor Demokrasi 1 Dekade Kepemimpinan Jokowi dan Masa Depannya di Pemerintahan Datang ini diselenggarakan sebagai wadah dialektis untuk membahas perkembangan demokrasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, terutama di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Himapol UI Jakarta berkolaborasi dengan Gerakan Turun Tangan untuk menghadirkan diskusi ini guna mengevaluasi rapor demokrasi serta bagaimana kita dapat mempersiapkan masa depan demokrasi di pemerintahan yang baru. Nah, untuk mengupas tema diskusi kita hari ini telah hadir para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Izinkan saya memperkenalkan, ada Bapak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat siang, Bapak. Oke, ada sebelahnya ada Bapak Heri Darmawan, Ketua Gerakan Turun Tangan. Selamat siang, Bapak. Oke, ada Bapak Ray Rangkuti, pengamat politik yang kebetulan saat ini kita masih menunggu kehadirannya ya, kedatangannya karena masih di jalan. Lalu juga ada Dr. M. Zaki Mubarok, SIPMSI, dosen FISIP UI Jakarta, yang juga kebetulan baru bisa hadir nanti di tengah-tengah diskusi kita nanti gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada Saudara Ebin Atsel Majid, Ketua Umum Himapol Indonesia. Halo Kak Ebin, aduh kita udah kelihatan ya. Oke, diskusi kita hari ini tuh teman-teman akan berfokus pada evaluasi terhadap kondisi demokrasi Indonesia selama 1 dekade terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Demokrasi yang seharusnya menjamin hak-hak warga negara dan transparansi pemerintahan ini seringkali dipertanyakan. Lalu di sisi lain muncul berbagai manuver politik menjelang akhir jabatan beliau. Ini menjadi topik penting untuk kita telah bersama pada diskusi pada siang hari ini. Dan mungkin dengan adanya para narasumber di sini diharapkan dapat memberikan perspektif, pandangan, dan wawasan yang baru serta penilaian untuk mengevaluasi dan mengkritisi rapor demokrasi selama pemerintahan Jokowi. Baik, untuk memulai diskusi kita siang hari ini, mungkin saya langsung ingin bertanya gitu ya kepada Bapak Ferry Amsari. Oke, Bapak, sistem demokrasi kan sudah cukup lama diterapkan di Indonesia dan memang seharusnya ketika masa reformasi ini semakin matang gitu ya seharusnya. Namun kita justru melihat banyak fenomena yang mendegradasi demokrasi itu sendiri. Menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi penyebab utama adanya degradasi demokrasi ini gitu? Silakan Bapak. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator Bu Suryani, Mas Heri, Mas Edwin, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi kalau dibicarakan itu pasti tidak enak, apalagi di depan gue. Saya merasa sulit kita menilai demokrasi antar waktu dan rejim. Bahkan di titik tertentu perkembangan demokrasi kita itu juga tidak terlalu terang-benderang, terutama kalau kita bicara saat ini gitu ya. Mau dikasih rapor ke yang jemput rapornya siapa? Kenapa saya bilang sulit mengukurnya? Karena memang di titik tertentu jangan-jangan kita belum demokratis. Terus kita merasa bahwa di titik-titik tertentu yang sudah lebih baik itu bisa menilai demokrasi di ruang yang lebih besar. Misalnya saya tuh mau mengatakan di Indonesia bagaimana bisa demokrasi, uang partai politik saja tidak punya. Saya mengatakan bahwa Indonesia tidak ada partai politik, ya faktanya memang tidak ada partai politik. Yang ada itu, Mas Heri, adalah perusahaan keluarga diberi nama partai politik. CEO-nya keluarga tertentu nanti diwariskan ke anak cucunya gitu ya.
Dan itu bukan partai politik dalam cakrawala demokrasi. Bagaimana mungkin partai-partai ini bisa membangun demokrasi? Dulu apalagi partai diatur gitu ya. Padahal konsepnya yang boleh ikut berdemokrasi hanya partai, tapi ternyata golongan juga bisa ikut, golongannya diatur. Jadi masih sulit kalau mau mengatakan bagaimana demokrasi kita mengalami penurunan. Orang tidak pernah juga flat dan juga tidak pernah naik. Karena demokrasinya belum sampai ke titik yang mungkin paling mendasar. Maka kalau terjadi sesuatu, misalnya kesempatan yang lebih baik seperti reformasi, bagi saya ya yang paling segera perlu diperbaiki untuk demokrasi bisa hidup adalah partai politik. Ketika senior-senior kita yang memperjuangkan reformasi berhasil di 98, salah satu kegagalan mereka, kalau mau menilai kegagalannya, adalah tidak mereformasi partai politik. Padahal yang masalahnya partai politik. Seluruh mekanisme pengisian kekuasaan bersumber kepada partai politik. Mau eksekutif, legislatif, yudikatif pun harus melalui teman-teman partai politik di parlemen. Kampus kita didikte oleh orang-orang politik. Sudah mulai UKT bayar pakai GoPay lah, mau rencana kayak jadi. Itu ruang-ruang politik. Dan itu bisa berdampak pada seluruhnya kepada kita. Jadi kalau ada kesempatan, misalnya tiba-tiba bendera Garuda Biru naik lagi dan kemudian bisa mengubah banyak keadaan, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah mereform atau merevolusi partai politik. Jangan pikirannya cuma UKT. UKT itu disebabkan karena teman-teman partai politik tidak bergerak sesuai kehendak undang-undang dasar. Apa pelaksananya ya parektor kita itu. Saya di kampus bertemu dengan pimpinan kampus, saya mengusulkan jangan korbankan kampus kita dengan UKT mahal. Karena kampus kita di kampung. Kampus kami, kampus saya di puncak gunung Karimuntiang di Sumatera Barat. Rata-rata yang sekolah di tempat kami adalah orang kampung, termasuk saya. Ini jas ini karena terpaksa saja. Jas ini karena saya tidak tahan suasana dingin di tempat diskusi tadi pagi, karena saya orang Padang. Jadi saya harus pakai jas. Kesini malah tetap pakai jas karena menikmati suasana panasnya. Jadi kami orang kampung, bagaimana mungkin UKT dinaikin? Ya. Ibu saya mau bayar pakai apa kalau saya dulu bayar UKT? Jadi kebijakan-kebijakan itu ditentukan oleh orang-orang partai politik. Banyak permasalahan yang timbul kalau pakai indeks persepsi demokrasi kita, itu timbul gara-gara teman-teman partai politik. Jangan pikir putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang membuka kesempatan anak Mulyono bisa maju melewati anak-anak muda pintar lain, itu tidak putusan yang ditentukan oleh partai politik. Tadi teman kita yang stand up komedian, meskipun sedikit kurang ajar, tapi kan pintar. Kenapa dia tidak punya kesempatan yang sama seperti anak-anak Mulyono untuk mencalonkan diri? Dan tentu kalau sekarang jawabannya usia dia belum cukup ya. Tapi kesempatan itu beda dengan usia. Kami pernah mengusulkan kalau partai politik mau dibuat benar, misalnya satu, ketua umum partai politik harus dibatasi masa jabatan supaya partai kita tidak dikendalikan ketua. Dan itu saja. Kedua, proses kandidasi ditentukan di partai politik meskipun itu tugas internalnya, tapi berjenjang. Jadi kalau mau jadi anggota DPRD harus 2 atau 3 tahun dulu di partai. Jadi anggota DPRD harus ngabdi dulu di partai supaya tahu ideologi partai dan bagaimana menggerakkan partai. Jangan karena mentang-mentang dia anak presiden di Mars ya,
lalu tiba-tiba dia bisa menjadi calon wakil presiden. Ini contohnya Dimas, supaya tidak ada potensi dipidanakan. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk kami berjenjang untuk jadi anggota DPRD, gubernur, bupati, juga misalnya 3 tahun atau 4 tahun di partai, baru untuk jadi calon presiden, wakil presiden, gitu ya. Sudah pernah 5 tahun atau 7 tahun di partai politik. Jadi orang merasakan dulu, Obama saja berproses ya. Sepintar itu profesor hukum tata negara di Chicago University, tamatan Harvard, harus berproses di partai. Tapi ada di negeri antah berantah nggak perlu berproses, cukup jualan pisang dan martabak itu sudah memenuhi syarat dan kriteria menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ini problematika yang perlu dibenahi dalam demokrasi kita. Nanti dampaknya akan terasa. Saya setuju dengan ketua Mula Sadar dan teman-teman dari turun tangan, tangannya turun terus tidak pernah naik. Sebuah gerakan anak muda keren di dalam ruang-ruang politik kemarin. Saya setuju dengan mereka bahwa anak muda tidak boleh antipati politik, bahkan tidak boleh antipati terhadap partai politik. Yang teman-teman lihat itu kelakuan orang-orang partai politik, tapi rancang bangun partai politik itu penting untuk pola pembangunan demokrasi konstitusional kita. Jadi nggak boleh anti. Kalau orang-orang baik sudah anti, yang masuk pasti yang jahat. Padahal partai politik sentral untuk menentukan siapa presiden kita, siapa anggota DPRD kita, DPR kita, gubernur, wali kota kita. Gara-gara teman-teman terlalu partai politik ngehilang, ya, akhirnya masuk yang bermasalah atau caranya bermasalah. Siapa yang di sini tahu Mulan Jamila? Laki-laki tahu semua, ya? Karena menurut lagu dan judul lagunya sendiri adalah makhluk paling seksi di muka bumi, ya, sampai ke Mars itu. Siapa yang tahu Mulan Jamila tidak pernah terpilih dalam pemilu 2019, tapi duduk di parlemen, di DPR? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini gara-gara kita tidak terlalu ingin mengetahui apa yang terjadi di ruang politik ini. Mulan Jamila itu tidak terpilih sama sekali, di peringkat kelima, lalu yang 4 lainnya dipecat oleh Pak Prabowo, maka disumpah lagi. Adik Raffi Ahmad terpilih jadi DPRD Bandung, dia sesungguhnya tidak terpilih, dia di peringkat kedua, yang satu dipecat, naiklah dia. Pertanyaan besarnya, untuk apa kita nyoblos di pemilu kalau orang-orang yang terpilih bisa digantikan oleh ketua partai kapan saja, bahkan belum disumpah diganti, dipecat. Jadi menurut saya, teman-teman, kepedulian kita terhadap demokrasi harus disertai kepedulian kita terhadap politik. Kita semua, bukan teman-teman saya, kita semua harus betul-betul peduli dengan partai politik, dengan perpolitikan, dan memperjuangkan hak-hak kita. Kalau enggak susah. Jadi kalau demokrasi belum diperbaiki dari partainya, nilainya pasti rendah. Kalau hak-hak konstitusional kita tidak setara, hak-hak konstitusional kita masih diabaikan, pendidikan mahal, kesehatan susah. Sekarang siapa yang tidak masuk rumah sakit yang tidak antri? Kartu BPJS menjadi kartu yang menakutkan di rumah sakit. Buat BPJS, maka nilai layanan kita langsung anjlok ke tingkat pelayanan terendah. Saya waktu sekolah pernah dapat Obamacare. Karena saya sakit, tagihan rumah sakit saya 23.000 US dollar, yang bermakna karena ini Jakarta Selatan, which is hampir 1/4 miliar.
bukan hampir, sudah lewat seperempat miliar, 23.000 USD. 2 kali telepon-teleponan dengan layanan dinas sosial, tagihan saya jadi 0. Saya warga negara asing, tidak dikenal, tidak akrab dengan Obama, tidak tahu banyak orang di Amerika, tapi diberikan Obamacare. Bukan warga negara. Ketika saya baca konstitusi, bunyinya setiap orang berhak terhadap jaminan kesehatan. Setiap orang, tidak ada menyebutkan warga negara mana. Mau Anda dari Zimbabwe datang ke Indonesia, diberikan hak jaminan kesehatan, hak layanan kesehatan. Kenapa begitu saya sakit di negara saya sendiri, saya merasa terasing? Jadi kalau problematika sudah banyak, apalagi di Jakarta, menghirup udara bersih kita tidak berhak. Padahal hak di Undang-Undang Dasar, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, tidak punya hak kita. Gara-gara seluruh cerobong asap hingar-bingar di seluruh Jakarta dan kota sekitar, yang akan besok diurus oleh Wakil Presiden menurut Undang-Undang DKI. Konstitusi kita itu luar biasa untuk memastikan hak-hak demokrasi kita. Teman-teman tahu tak bahwa hak para jomblo dilindungi Undang-Undang Dasar 1945? Siapa para jomblo di sini? Ini tips dan trik menggunakan kekuatan konstitusi untuk menyelamatkan diri dari dunia jomblo. Nggak ada yang aku, saya tidak tips. Undang-Undang Dasar kita, baca pasal 28B yang berbunyi setiap orang berhak untuk berumah tangga dalam ikatan pernikahan yang sah. Kalau calon-calon Anda menolak, gunakan pasal ini. Anda telah melanggar hak konstitusional saya, Anda dan bapak Anda telah melanggar hak konstitusional saya. Jadi Undang-Undang Dasar sangat jelas melindungi seluruh hak warga negara kita. Jangankan kita, warga negara asing juga. Siapa di kampus kita atau di kelas ini tahu bahwa negara kita ikut membunuh Muslim Rohingya dan warga negara Myanmar dengan telah menjual senjata berupa peluru? 2017 hingga 2020 Indonesia itu menjual peluru, sehingga kemudian Muslim Rohingya yang dibantai oleh pemerintah itu adalah akibat pula negara kita juga membunuh mereka. 2020 kita menjual 400 juta peluru ke Myanmar. Pas 1 Februari 2021 terjadi junta militer. Peluru kita itu membunuh warga sipil Myanmar. Padahal konstitusi kita berjanji tidak hanya melindungi hak warga negara Indonesia, tapi hak setiap orang, apalagi nyawa. Anda tahu siapa yang menjual dan menginginkan PT Pindad menjadi industri manufaktur persenjataan 100 terbesar di dunia? Siapa lagi kalau bukan karena sedang di video kan. Di negara yang tidak demokratis, bicara untuk merdeka itu ngomong kosong. Jadi hati-hati juga. Saya pikir sampai di sana untuk memancing diskusi. Mudah-mudahan kesadaran konstitusi kita berdemokrasi tumbuh, dan salah satunya berawal dari kampus luar biasa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Afer yang tadi atas pemantikannya yang sangat menarik mengenai partai politik ya. Tapi kita juga masih akan membahas mengenai degradasi demokrasi ini. Namun saya akan bertanya langsung kepada Pak Heri Darmawan. Degradasi demokrasi
demokrasi itu kan juga dirasakan dalam bingkai ketatanegaraan gitu. Saat ini fenomena ketidakkonsistenan terhadap pembagian tugas dan wewenang tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga kerap terjadi. Nah, sekarang justru juga melahirkan istilah eksekutivisasi gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, Mas? Dan serta apa implikasinya terhadap demokrasi? Siap. Wah, ini pertanyaannya berat dan langsung ngomong di samping pakar tata hukum negara ini, saya nanti langsung dapat rapor juga habis ngomongnya. Iya teman-teman, makasih Mbak Moderator pertanyaannya. Saya termasuk bagian mungkin kalau teman-teman ikutin dulu ya di 2014 bagaimana adanya sebuah kesadaran baru untuk berpolitik itu muncul ketika momentum Pilpres saat itu. Bagaimana saya juga melihat banyak orang-orang yang tadinya apolitis di 2014 itu merasa terwakili harapannya. Dulu kan yang disebut yang sekarang menjabat dan kita tahu setelah 10 tahun ya, saat itu Jokowi adalah kita. Jokowi itu mewakili orang biasa yang bukan turunan dari jenderal, bukan latar belakang militer, bukan keturunan dari dinasti-dinasti politik besar, bukan anak siapa-siapa. Nah, dan ternyata kita dulu, bangsa ini atau sebagian besar termasuk masyarakat sipil gitu ya, itu memberikan cek kosong sama pemimpin kita ini yang tidak memberikan tantangan, tidak men-challenge dan menjadikan dia bisa sebebas itu. Tadi disebut executive aggrandizement ya, mengeksekutifikasi semua, padahal seharusnya kunci dari kenapa demokrasi itu ada dan dibutuhkan karena adanya check and balance, karena adanya self correction per 5 tahunan. Nah, jadi dulu tuh, dan ini yang rasanya harus jadi pembelajaran kita teman-teman. Terlepas dari saya juga saat itu ikut mendukung dan kemarin di Pilpres 2024 pun saya mendukung salah satu. Tapi ini jadi pelajaran penting bagi teman-teman dan kita sebagai bangsa. Tidak ada tokoh yang layak untuk dikultuskan sehingga terkesan tidak akan pernah salah. Jadikan semua orang yang jadi pemimpin kita itu orang yang harus kita jaga. Dan ini jadi penting buat apalagi teman-teman ilmu politik. Jangan kemakan jargon yang sering bilang 5 menit untuk 5 tahun. Menurut kalian itu benar apa enggak? Bisa jadi benar ya? Ayo dong 5 menit untuk 5 tahun, nyoblos, partisipasi. Tapi mari kita lihat lebih jauh lagi teman-teman. Politik dan demokrasi bukan cuma soal nyoblosnya aja. Teman-teman pasti paham, itu satu bagian. Elektoral itu satu bagian dari sekian banyak hal yang harus kita jagain selama orang yang memimpin itu mengatasnamakan diri kita, dan selama 24 jam 5 tahun ke depan itu bisa mengkoersi Anda. Anda itu bisa ditangkap kapanpun untuk dieksekusi atas nama negara. Dan itu memang yang jadi kewenangan ketika Anda sudah memilih. Nah, jangan pernah merasa berhenti selesai memilih lalu hura-hura. Oh, yang kita pilih sudah tepat, yuk kita titipkan padanya harapan. Tidak, itu yang terjadi pada 10 tahun ini. Kita memberikan terlalu banyak permakluman pada sosok yang kita anggap orang biasa. Dan sekarang kita berada pada, kalau bahasa kemarin ada review ya dari teman-teman di Australia, ANU, in the age of authoritarianism, competitive authoritarianism. Ada pemilunya, tapi tidak ada kompetisinya. Syarat-syarat formal untuk ada demokrasi sih ada,
pemilunya sih ada, tapi diatur. Dan ini yang jadi pertanyaan adalah teman-teman, kalau 10 tahun yang lalu gitu ya, kita masih mungkin saat itu new hope, kita punya harapan. Tapi mungkin saya pengen ngajak kita mikir, kalian masih yakin kita akan bisa tetap berdemokrasi 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan? Kalian masih yakin kita masih bisa jadi pemimpin sendiri? Mari mulai bertanya dengan lebih ekstrim, karena itu yang terjadi ketika kita tidak mempertanyakan apa yang bisa diambil dari kita oleh si pemimpin-pemimpin yang melewati proses politik dan demokrasi ini. Pemimpin kita yang sekarang itu melewati proses demokratis. Dia adalah hasil dari pilkada di kotanya Solo, lanjut ke pilkada provinsi Jakarta. Dia adalah anak kandung dari reformasi, anak kandung dari semua proses demokratisasi yang kita perjuangkan setelah di masa Orde Baru itu hilang. Dan kalau tadi Bang Ferry bilang, partai politik juga salah satu yang melahirkan pemimpin-pemimpin ini. Dan ternyata ibu kandungnya saja dikhianati. Kalau teman-teman tidak melatih berpikir bahwa yang terburuk bisa terjadi, maka bersiaplah itu tiba-tiba kejadian beneran. Saya sebagai bagian yang kemarin ikut dalam proses 2024 tidak menyangka. Awalnya kami berpikir kalau mau main money politik kayaknya di levelnya pilkada deh, enggak se-Indonesia juga, kayak menggarami lautan gitu. Ternyata benar teman-teman, garamnya di bawah selautan-lautannya, namanya bansos. Negara yang bawa garamnya makin asin. Itu laut yang buat pemilihan-pemilihan itu masyarakat kita makin parah. Lu bawa apa sih? Lu ngasih apa buat gue? Dan itu jadi normal sekarang. Kami tidak menyangka itu terjadi. Dan ketika kita memaklumkan para pemain-pemain politik ini, dan ini berkat satu orang yang memang akhirnya tidak punya etika, tidak memegang values, itu menghancurkan semua tatanan yang kita perjuangkan sama-sama. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk mulai berpikir ini, apalagi rasanya kalau tadi Bu Kaprodi teman-teman bilang ya, saya bersyukur sekali ini jadi ada ruang kebebasan akademik yang bebas. Saya tahu banyak tempat di mana ngomong kayak gini mulai dilarang. Kita bahkan melakukan self censorship untuk kepala kita sendiri. Dan ini bukan ciri-ciri dari sebuah demokrasi yang baik. Lebih jauh lagi ini tentang ilmu kalian sendiri, teman-teman. Saya anak teknik nih, nggak ada hubungan kebetulan. Tapi saya dan semua dari kita itu merasakan dampak dari politik dan kebijakan. UKT misalnya tadi, atau saya itu teman-teman, saya hitungannya milenial. Dan teman-teman saya yang milenial lain hampir nggak mungkin bisa punya rumah, apalagi kalian nanti. Karena apa? Ya karena tidak dilindungi, padahal di konstitusi ada hak untuk berpenghidupan, hak tempat tinggal. Tapi ketika pemimpin institusinya tidak melindungi hak-hak kita itu, turunan-turunan itu nggak ada yang nyampe. Hak soal pendidikan, hak kesehatan, dan lain sebagainya. Saya kayaknya nggak perlu cerita lagi, kalian tuh udah anak-anak yang bayangan saya pasti paham politik, peduli politik. Tapi saya pengen ngajak teman-teman berpikir lebih kritis, bersuara, bergabung bersama gerakan masyarakat sipil untuk ke depan. Yang pengen saya ajak ngobrol juga, teman-teman, kalau kemarin pemimpin negaranya itu yang saya tadi bilang mewakili orang biasa, bukan punya latar belakang militer, bukan ketua partai, dan bukan turunan dari pejabat manapun. Yang sekarang kalian tahu kan, militer, ketua partai,
anak dari nama besar masa lalu. Maka sebentar lagi kita akan menghadapi persimpangan. Dan tanyakan sama diri kalian, apakah kalian masih bisa turun ke jalan lagi ke depan? Apakah kondisinya masih akan bisa bicara seperti ini lagi ke depan? Mari kita bertanya, dan mari kita, apalagi teman-teman anak muda, kalian yang menentukan jalan ke depan. Mungkin. Oke, menarik sekali Pak Heri tadi juga di-mention terkait check and balances ya teman-teman, terkait eksekutifisasi. Lalu juga tadi yang menarik Pak Heri terkait teman-teman Pak Heri sebagai milenial yang saat ini tidak terancam tidak dapat memiliki rumah begitu ya karena tidak dilindungi di demokrasi kali ini. Nah terkait generasi milenial, saya mungkin akan bertanya ke Pak Edwin selaku Gen Z gitu ya teman-teman. Pak Edwin sebagai seorang mahasiswa yang kritis begitu, bagaimana mahasiswa atau dari pandangan Kak Edwin sendiri ini memandang realitas demokrasi saat ini, melihat hubungannya dengan aksi yang teman-teman mahasiswa lakukan berkali-kali selama pemerintahan Jokowi. Kemudian apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan ke depan dengan tujuan mengawasi proses transisi pemerintah saat ini? Silahkan Kak Edwin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga rasanya bisa satu forum dengan Bang Ferry dan Bang Heri, yang dimana beliau ini merupakan patron lah, role model kita semua, terutama dalam eskalasi gerakan teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Menarik tadi apa yang ditanyakan dan juga sudah dibahas tadi sama Bang Ferry dan juga Bang Heri terkait dengan bagaimana rapor demokrasi pemerintahan satu dekade pemerintahan Jokowi yang sebentar lagi akan menjadi mantan presiden gitu, dan akan digantikan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya memang tadi moderator menanyakan apa langkah ke depan dan kemudian rencana ke depan, terutama dalam mengawal transisi kepemimpinan menuju kepemimpinan Prabowo. Ya memang kalau kita bisa lihat bahwasanya memang kalau kita tarik terlebih dahulu ke belakang, memang Jokowi sebagai pimpinan tertinggi selama satu dekade ini, 2 periode beliau memimpin bangsa ini, kalau kata Ben Clear itu beliau ini disebut sebagai the man of contradictive, atau kita bisa bilang sebagai orang yang memang memiliki strategi atau memiliki pandangan populisme yang cukup besar, dan bagaimana program-program yang ditawarkan, dan juga beliau juga merupakan, kalau di 2012 itu saya ingat betul ada majalah dari Times itu menyebutkan dia New Hope atau harapan baru bagi pemerintahan kita, di mana beliau ini lahir dari reformasi yang kita perjuangkan dulu, senior sekarang kita sudah perjuangkan, di mana feodalisme itu bisa berubah. Jadi pemimpin tidak lagi berasal dari latar belakang pejabat, latar belakang militer, tidak lagi menjadi seorang ketua partai, kemudian tidak lagi memiliki background yang kuat. Jokowi lahir sehingga semacam harapan baru bagaimana bisa membentuk dan melahirkan sebuah tatanan demokrasi yang jauh lebih baik. Itu sematan yang kita harapkan dan kita limpahkan kepada Jokowi untuk mengemban tugas tanggung jawab yang besar itu. Memang pada periode pertama secara kalkulasi politik presiden memang memiliki ketidakseimbangan, terutama di parlemen. Kita tahu bahwasanya parlemen dikuasai oleh oposisi, waktu itu koalisi dari Prabowo Hatta Rajasa, yang dimana agak sedikit kurang leluasa presiden ketika itu membuat sebuah kebijakan, ketika membuat sebuah program kerja yang dimana banyak sekali batu sandungan di parlemen, sehingga agak sedikit tersendat. Nah, tapi ketika melihat pola yang dimainkan oleh presiden, memang politik akomodasi ini menjadi salah satu kunci dari Jokowi untuk bagaimana melanggengkan dan memuluskan jalan pemerintahannya selama satu dekade ke belakang.
bahwasanya memang seluruh partai, hampir seluruh partai kalau kita bisa lihat selama satu dekade terkonsolidasi dengan penuh dengan cara apa? Ya dengan cara dimasukkan ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Kenapa pada akhirnya banyak sekali partai politik dan juga elit-elit politik yang dalam tanda kutip tersandra dan tidak bisa memperjuangkan hak kita? Ya karena mereka sudah tersandra dalam kabinet yang dimana mereka memiliki keleluasan untuk menggunakan politik anggaran di pos-pos kementerian yang dimana itu menjadi salah satu senjata yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk bagaimana melihat bahwasanya itu menjadi salah satu kunci ketika memang apa yang diinginkan oleh Presiden, apa yang ingin direncanakan oleh Presiden hampir semuanya berlangsung. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya bagaimana check and balances terjadi, adanya trias politika, lembaga negara yang harusnya menjadi sesama penyeimbang eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Memang peran dan juga tanggung jawab fungsi dari partai politik memang cukup sangat krusial dan besar. Semua ranah dan semua aspek yang ada di negara ini memang semua muaranya itu nanti akan lahir dari partai politik. Kita bisa lihat bahwasanya hakim pun juga ada hakim yang memang disarankan oleh legislatif selaku DPR, sehingga power yang diberikan kepada parlemen atau partai politik itu cukup besar, sehingga itu yang tadi juga sempat di-mention oleh Bang Ferry bahwasanya perlu adanya reformasi yang cukup besar terutama di dalam tubuh partai politik, terutama dalam hal bidang kaderisasi yang ada di sana, sehingga sirkulasi transisi kepemimpinan bisa jauh lebih sehat dan bisa jauh lebih efektif, sehingga oligarki yang menjadi salah satu masalah pelik yang ada di negeri ini itu bisa sedikit mulai tergerus atau terdegradasi. Nah, kemudian kita bisa tahu bahwa politik akomodasi yang begitu masifnya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk bagaimana mengkonsolidasikan seluruh kekuatan partai politik yang ada, ya hanya semata-mata kalau kita bisa lihat harapan yang sebenarnya itu kita sudah taruh kepada eksekutif ternyata berubah haluan, dan kemudian salah satu senjata yang bisa kita gunakan adalah legislatif yang dimana mereka ada representasi atau perwakilan suara kita yang ada di setiap daerah pemilihan. Nyatanya legislatif atau DPR bisa kita sebut atau kita bisa sematkan ketika satu dekade ke belakang ada sebagai tukang stempel atau tukang yang meng-ACC seluruh kebijakan atau seluruh program kerja yang direncanakan oleh eksekutif, sehingga proses check and balances, proses perencanaan dan penyeimbang dari sistem politik yang ada di Indonesia itu sedikit terganggu, sehingga parlemen yang ada yang seharusnya menjadi salah satu watchdog yang harusnya kenapa pada akhirnya parlemen jalanan itu lahir dan masih ada sampai sekarang, berarti kan ada fungsi pengawasan dari legislasi yang tidak berjalan. Artinya ada fungsi yang harusnya ada oposisi yang menyeimbangkan pemerintahan, tapi itu nyatanya tidak terlaksana, sehingga kalaupun fungsi pengawasan adanya oposisi yang begitu kuat di parlemen, mungkin parlemen jalanan mungkin akan tidak semasif ini. Ketika kemarin revisi undang-undang pilkada yang paling terbaru, hampir seluruh wilayah di Indonesia itu melakukan aksi demonstrasi untuk membatalkan dan mengawal putusan MK ketika itu, ya karena memang secara oposisi, positioning yang ada di parlemen saat ini tidak ada yang mewakili suara-suara kita, tidak ada yang merepresentasikan suara-suara kita, terutama dalam mengawal putusan MK pada saat itu, ya. Maka dari itu salah satu langkah yang paling konkret yaitu parlemen jalanan, turun ke jalan, bagaimana kita menyuarakan aspirasi kita, karena harapannya ketika itu dilakukan ada secercah harapan bahwasanya mahasiswa dan juga masyarakat terutama itu tidak buta akan politik dan setia untuk mengawal konstitusi. Dan kemudian kalau bisa dilihat, kalau kita bahas lagi rapor pemerintahan satu dekade ke belakang, memang banyak ya kalau kita bisa kaji, dan mungkin nggak cukup juga waktunya, tapi yang paling penting penekanan utama yang begitu luar biasa kalau bagi saya pribadi, salah satu kesalahan atau yang tidak bisa dimaafkan atau kesalahan yang tidak bisa
dilupakan begitu saja bagi saya adalah bagaimana presiden hari ini cenderung atau memiliki kecenderungan untuk bagaimana mengubah konstitusi demi kepentingan politik, dan itu yang menjadi salah satu kesalahan besar utama terlepas dari kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ya, bagi saya pribadi tidak ada payung tertinggi selain hukum yang bisa melindungi kepentingan kita, tapi yang paling berbahaya kalau presiden berdalih kita dilindungi, masih bisa berbicara, masih bisa berkumpul, masih bisa menyuarakan aspirasi, yang memang betul kita masih bisa, tapi yang berbahaya adalah keras kepalanya Jokowi itu sendiri, sehingga apa yang diinginkan dan direncanakan semerta-merta gampang dimuluskan jalannya. Kalau kita misalnya kita flashback lagi, ada revisi undang-undang KPK, pelemahan dan kelumpuhan KPK, dan kemudian revisi undang-undang IKN yang begitu cepatnya dan begitu masifnya disahkan, dan kemudian banyak undang-undang omnibus law juga yang untuk melegalkan investor, untuk mempermudah akses investor yang nyatanya itu juga berdampak tidak baik untuk negeri ini, sehingga itu yang menjadi salah satu bagaimana satu kesalahan atau bagaimana satu kekurangan di pemerintahan yang satu dekade kebelakang. Dan kemudian untuk masa depan pemerintahan ada, kalau kita bisa lihat dari sekarang memang masih dengan pola yang sama, masih dengan cara yang sama. Politik akomodasi ini yang menjadi salah satu ancaman bagi kita. Memang di negara demokrasi adanya oposisi dan koalisi itu menjadi sangat penting, tapi dengan adanya action value ini malah membuat matinya oposisi yang begitu kuat. Karena kalau kita lihat sudut pandang elit, ketika elit tidak ada yang memposisikan dirinya sebagai oposisi, itu akan cenderung berbahaya, karena proses check and balances yang ada itu akan sedikit berkurang gitu. Sehingga mungkin itu ya, terutama kalau langkah-langkah teman-teman mahasiswa yang bisa kita, ya positioning kita tetap sama. Kita konsisten untuk bagaimana menjadi watchdogs atau menjadi pengawas dari jalannya pemerintahan. Jadi jangan sampai transisi pemerintahan yang akan datang itu mengalami dosa yang sama, mengalami situasi yang sama, sehingga kita akan tetap konsisten untuk berkomitmen tetap menjadi pengawas jalannya pemerintahan dan untuk setia mengawal pemerintahan sehingga terus berada di jalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Mungkin begitu, Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Memang turun ke jalan itu adalah salah satu upaya konkret gitu ya bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya, dengan harapan aspirasi-aspirasi tersebut dapat didengar gitu ya oleh parlemen atau pemerintah. Dan turun ke jalan juga merupakan salah satu upaya juga dari mahasiswa untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Semoga teman-teman sebagai mahasiswa ini selalu menyuarakan yang memang perlu disuarakan gitu ya teman-teman, dan panjang umur perjuangan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Saya mau nanya ke Pak Ferry Amsari. Bapak, pemerintah Jokowi ini kan kerap kali melakukan revisi terhadap regulasi-regulasi yang dianggap kontroversial. Menurut Bapak bagaimana Anda melihat proses legislasi selama 10 tahun ini, dan apakah proses tersebut sudah berjalan dengan transparan dan demokratis? Silakan Pak. Berat. Pertanyaannya berat, jawabannya mudah. Ya, sederhananya seluruh perangkat pembentukan undang-undang dimanipulasi oleh Jokowi. That's it, selesai. Sedari awal saya pikir banyak hal yang patut dicurigai dari Jokowi, termasuk sistem penyelenggaraan pemilu, kenapa Jokowi terpilih. Saya bentar dulu yang mudah tadi ya. Ini perlu dijelaskan ke teman-teman. Di dalam hukum kepemiluan itu dikenal konsep politiknya, teman-teman mungkin belajar ini.
konsep electoral competitiveness. Di dalam konsep ini, kompetisi berpemilu itu bisa dirancang sedemikian rupa sehingga orang merasa tidak tertipu. Siapa di sini yang mulai berpikir bahwa calon dua itu adalah rekayasa dalam kepemiluan kita? Jokowi, Prabowo. Jokowi, Prabowo. Sebenarnya kalau dilihat Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 2 ayat 3 gitu ya, tidak dikenal bangunan proses pencalonan orang yang dibatasi. Kita nggak perlu pembatasan calon presiden. Toh juga tidak semua anak Indonesia sanggup jadi calon presiden. Oleh karena itu di Undang-Undang Dasar nggak ada pembatasan. Undang-undang hanya mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Di mana rekayasanya? Di pasal 222, pasal 222 ya, Undang-Undang Pemilu. Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Terasa perbedaannya? Perlu saya ulang lagi? Biasanya ilmu nujum itu bisa membuat orang terlena. Jadi inilah ilmu nujum partai politik. Di Undang-Undang Dasar bilang begini, calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebelum pemilu, titik. Mula kamu perhatikan ini alat penipuan dalam dunia becik. Jadi kalau terlena, tertipulah. Sementara di pasal 222 Undang-Undang Pemilu bilangnya beda. Perhatikan ya. Calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Tadi sebelum pemilu, pada pemilu sebelumnya sudah pasti aneh, tidak ada angka 20%, tidak ada angka 25%. Artinya yang berhak yang mengajukan calon adalah partai-partai besar yang ada di parlemen. Dalam teori ilmu teman-teman, ilmu politik di sini ada yang namanya kotel efek, efek ekor jas. Apa itu efek ekor jas? Kalau Anda pernah pakai jas tuxedo, kalau pernah sih agak aneh juga di Indonesia ini. Jas tuxedo kalau pernah baca komik, ya, ini bahasa anak muda. Kalau pernah baca komik Conan Edogawa, seringkali detektif tertentu pakai jas tuxedo yang ekornya sama. Oke ya. Nah, teori kotel efek itu menjelaskan teori jas tuxedo itu. Ekornya mesti sama. Partai yang memiliki calon presiden akan memiliki suara parlemen yang setara atau mendekati suara calon presiden. Bukan imbang. Itu artinya sederhananya begini, kalau partai besar yang hanya bisa mencalonkan calon wakil presiden, maka dia akan mendapatkan efek ekor jas, jumlah parlemennya juga akan besar. Setelah jumlah parlemennya besar, maka menurut ketentuan hanya mereka lah yang juga bisa mengajukan calon presiden berikutnya. Kalau dia bisa mengajukan calon presiden berikutnya, maka suara parlemennya pada pemilu berikutnya juga yang akan banyak. Kalau suara parlemen mereka banyak, maka presiden berikutnya mereka juga lah yang akan bisa mencalonkan. Ini lingkaran setan yang membuat partai yang akan menang itu saja. Belum juga merasa tertipu sampai di sini? Sudah mulai merasa tertipu ya sudah perkuliahan di sini. Jadi begitu mereka mengajukan dengan komposisi yang bisa dibatasi,
maka timbullah teori electoral competitiveness itu, mengakali kompetisi dalam pemilu. Gimana cara ngakalin? Kan bisa diatur siapa yang akan jadi calon presiden. Nih Jokowi ini sedang di gadang-gadangkan menjadi a new hope yang kemudian berganti dan jadi a new hopeless. Ya kan? Judul Time ya, Kritik Time setelah mereka mengeluarkan cetakan edisi a new hope. Mereka putus asa dengan tulisan mereka sendiri, kurang lebih gitu ya. Kan bisa dilihat nih, sudah ada orang yang digadang-gadangkan maju. Masalahnya orang ini lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam konsep pertarungan di pemilu sistem presidensial, presiden itu adalah orang yang mampu mempersuasi orang banyak. Kalau ngomongnya saja sudah tidak jelas, begitu dikasih tahu dia langsung meloncat gitu ya. Masuk got misalnya, timbul di laut selatan Pulau Jawa, masuk got gitu ya. Itu akan berat ya. Karena konsepnya itu presidential power is the power to persuade. Kekuasaan presidensial itu adalah kekuasaan mempersuasi, meyakinkan orang banyak. Ada 575 anggota DPR yang dia harus yakini. Gimana kalau dia ngomongnya letak dari top? Sekarang 580 anggota DPR. Nggak bisa pakai tarik begini loh. Jadi mempersuasinya harus kuat. Kalau begitu, dia lemah dalam teori. Bagaimana caranya menang? Satu-satunya menang adalah fragile kandidat harus dihadapkan dengan kandidat yang lebih fragile. Yang lemah, lawannya harus dibuat lebih lemah. Karena mereka bisa atur dengan angka 20% dan 25%. Ini banyak ya, nanti turunannya banyak. Makanya kuliah di fisik UIN Syarif Hidayatullah supaya yang serius kuliahnya jangan kayak kelas aja, ini saja. Terus tamatnya 4 tahun, padahal tamat yang benar itu 5 tahun atau 7 tahun. Serius saja. Tapi kan kampus dibuat SKS supaya kalian tidak mencintai kampus dan tidak merasakan bahwa cari ilmu itu bukan mudah, 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada transisi isu. Dulu saya masuk kampus, senior saya sudah menceritakan apa yang terjadi di Republik ini. Padahal kita baru tamat SMA kan, kita terkejut. Apa ini? Kita kan selalu tepuk dada. Sebelum kalian masuk kampus ini, masih bercelana merah kalian, saya sudah masuk itu. Karena kita bodoh nih orang. Tapi dia ngasih tahu apa yang terjadi, apa fenomena politik yang terjadi. Hari ini baru 3,5 tahun, nggak biasa diskusi di bawah Kodrinda, kita sudah tamat. Mulai sadar tiba-tiba sudah menjadi orang elit di ruang politik ini, tidak menyatu dengan rakyatnya. Makanya saya agak senang ada turun tangan. Jadi kalau belum selesai di kampus cari ilmu politiknya, ada mekanisme ruang-ruang lain untuk kemudian mencari pengetahuan politik. Sekali teman-teman anti politik, maka tipuan seperti ini tidak akan pernah ada. Jadi setelah kita semua ditipu dengan mekanisme, terpilihlah jadi calon presiden. Karena donaturnya banyak, maka kepentingan donatur kemudian dikerjakan. Hasilnya, seluruh pembentukan undang-undang itu bukan kepentingan Anda semua. Apa buktinya? Sederhana. Apa saja undang-undang yang dibuat hari ini, pertanyaannya, dikampanyekan pada pemilu 2024 kemarin, atau 2019, atau 2014? Nggak ada. Artinya undang-undang yang mereka buat itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat pemilih.
Karena kalau mereka kampanyekan, mereka takut kita tidak akan pilih mereka. Contoh kampanye mereka, kalau sesuai dengan undang-undang yang mereka buat hari ini, contoh, teman-teman pilihlah Ferry Amsari. Begitu saya akan jadi presiden, saya akan buat undang-undang yang isi kabinetnya tidak tak terbatas. Ya harusnya tidak terbatas. Pada semua tidak. Harusnya kalau ini dia kampanyekan saya jadi presiden, kabinet saya tidak terbatas, infinity kabinet. Pasti nih orang, di mana logikanya? Kalau ditambah jumlah menteri itu artinya nambah mobil Camry, nambah staf, nambah dayang-dayang menteri-menteri. Uang, teman-teman tahu nggak? Ganti nomenklatur kementerian, satu kementerian saja dari Kemendikbud dan Kemendikbud, kan ganti itu nomenklatur. Konsekuensinya apa? Kop surat ganti. Apa konsekuensi dari kop surat berganti? Mulai saja money. Kop surat Kemendikbud dari Jakarta hingga seluruh perguruan tinggi itu jumlahnya luar biasa. Harganya kalau dihitung oleh teman-teman ahli anggaran itu miliar satu kementerian. Belum lagi nama kementerian di depan kantornya, belum emblem pegawai yang harus diganti. Ini seluruh pegawai kampus ini ganti nama Kemendikbud entah apalah namanya. Di zaman saya disebut Kementerian Dikbud ya. Karena setiap kebijakannya dalam ruang pendidikan kita menimbulkan Dikbud di jantung orang tua kita. Kalau satu itu berganti miliaran, Anda hitunglah berapa banyak uang untuk ngurus kop surat kementerian baru yang jumlahnya akan 44 sampai 54. Teman-teman tahu nggak? Kita itu sudah ditipu partai politik dalam undang-undang banyak. Contoh lagi ya, ini kebanyakan contoh biar kalian merasa menderita setelah pulang bersih. Sebetulnya kita tertipu, rasakanlah dengan teman-teman. Contoh ya, partai mengatakan di era Pak SBY di Undang-Undang 39 tahun 2008 bahwa jumlah kementerian harus dibatasi. Ini presiden pertama yang mikir bahwa jumlah kementerian harus dibatasi. Angkanya harus jelas. 34 itu pun banyak. Menurut penelitian saya hanya dibutuhkan 21 menteri. Wong Obama yang ngurus negaranya sebesar itu dan sekaligus menjadi menurut penelitian terbaru, drone intelijen Israel dapat berbentuk lalat kan? iPad baru itu. Apa di mana tuh? Menteri dibatasi oleh SBY karena pertimbangan bahwa nggak mungkin presiden ditawar oleh kehendak partai dengan orang-orang yang ditawar. Jadi 34 itu pun kebanyakan karena penelitian kami 21 cukup. Presiden Obama ngurus negara besar, ngurus juga urusan negara lain kan, polisi dunia kan. Pokoknya Amerika tuh suka ikut campur, ngurus negara sendiri yang besar, ngurus negara lain. Kabinetnya cuma 22. Dari 22 kabinet itu 15 menteri, yang lain setingkat itu. Indonesia 34 menteri, belum dihitung yang setingkat menteri. Dibatasi. Terpaksa pembatasannya 34 karena situasi politik saya. Nantilah cerita situasi politik 34. Sekarang mau dibuat luar biasa. Padahal kita sudah diakali di sini. Menteri dibatasi 34, wakil menteri tidak terbatas. Sehingga ada menteri yang punya wakil menteri 3 di era Jokowi. Jadi sudah ditipu kita semua. Menteri dibatasi, wakil menteri belum bagi. Kalau bisa 15 wakil menteri. Jadi ini fenomena politik yang kita harus pelajari, bahwa seringkali kita tertipu
oleh mereka sendiri buat undang-undang yang bermasalah. Undang-undang ini, sorry saya tak panjang soal undang-undang ini, dendam pribadi Pak. Karena ngajar ilmu perundang-undangan, tiba-tiba undang-undangannya dibuat berantakan. Jokowi misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, nipu kita rame-rame. Begitu tidak dikerjakan perbaikan, dia otomatis dinyatakan inkonstitusional otomatis. Konsepnya inkonstitusional bersyarat gitu. Syaratnya 2 tahun harus diperbaiki. Apa yang dilakukan Jokowi? Dia tunggu 2 tahun, menjelang 2 tahun dia keluarkan perpu. Betapa sakitnya hati saya. Untuk apa kuliah ilmu perundang-undangan kalau cara buat undang-undang sesuka hati ini? Sengaja dia tunggu 2 tahun tanpa proses perbaikan. Dia keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bahasa Inggrisnya emergency law, hukum perundang-undangan di dalam keadaan darurat. Dalam bahasa undang-undang dasar kita, ketika hal ihwal kegentingan memaksa, baru keluar perpu itu. Kalau tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak boleh keluar. Tapi Jokowi keluar dekatin waktunya, dia bilang, sorry, kelupaan selama hampir 2 tahun, situasi genting, karena kalau tidak ini batal. Batal genting karena dia tidak bekerja untuk memperbaiki undang-undang ini hampir 2 tahun. Lalu dia bilang, pura-pura terkejut seperti di TikTok itu dia, sudah hampir 2 tahun perpu. Keluar perpu yang menyatakan bahwa isinya kurang lebih hampir seluruh paket Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Beberapa dia perbaiki, dia buang, yang lainnya dia tetapkan. Kan sama saja menjadi Cipta Kerja ke Cipta Kerja berikut. Tertipu kita itu. Saya dalam keterangan saya di sidang MK yang mulia, karena Anda sendirian orang rata-rata adalah orang yang mengajar ilmu perundang-undangan. Kalau ini dikabulkan, bubarkan kelas ilmu perundang-undangan dan perancangan perundang-undangan. Karena tidak perlu lagi, semua bisa sesuka Jokowi. Pokoknya suka-suka dia. Siapa di sini tahu bahwa buat undang-undang itu harus ada naskah akademik? Di dalam naskah akademik itu ada yang namanya teori regulatory impact assessment. Assessment yang digunakan untuk menilai sebuah undang-undang itu bisa diterapkan atau tidak, terutama dalam pendekatan ekonomi dan keuangan negara. Pernah nggak ketemu naskah akademik Cipta Kerja, Kementerian Negara, Minerba, Wantinpres? Wantinpres ini membahaskan undang-undang itu. Wantinpres ini lembaga untuk apa sih? Cuma ngasih nasihat-nasihat ke presiden. Wantinpres, kawan-kawan intim presiden. Jumlahnya dibuat infinity. Untuk apa? Untuk Israel gitu. Itu teknik untuk menghindar dari tujuan belum mandi ya. Untuk apa undang-undang ini dibuat begitu? Mana kajian? Mana kajian kemampuan keuangan negara kita? Mampu nggak bayar orang sebanyak itu beli mobil Camry? Mana naskah akademik IKN? Mana naskah akademik DKJ? Kenapa wakil presiden diberikan wewenang untuk mengelola aglomerasi? Ini kalau mau jujur ya, saya marah, tapi saya tidak dendam. Saya marah karena saya sedih. Sebegitu betul kita ditipu oleh orang yang kita tipu. Siapa saja sekarang, Anda mau milih siapa saja. Bukan tidak mungkin mereka terlibat dalam upaya penipuan kita berikut. Siapa saja, langsung atau tidak langsung. Jadi yang bisa mengubah demokrasi termasuk pembentukan undang-undang kita, kalau tidak anak muda yang anti tipu-tipu. Anda bisa mengatakan Ferry ngomong-ngomong doang, benar atau tidak juga tidak pasti. Anda cek. Tugas Anda adalah memverifikasi setiap omongan orang-orang terhadap negara ini. Cek Jokowi yang benar atau Ferry Amsari. Cek
Apakah menteri-menteri negara termasuk presiden terlibat dalam perdagangan senjata lain? Cek. Apakah tidak ada naskah akademiknya? Cek. Kapan naskah akademik itu keluar? Kadang-kadang sudah jadi undang-undangnya, baru naskah akademiknya keluar. Jadi problematika tipu-tipu dan magicnya proses hukum tata negara dan politik kita itu tidak boleh terjadi lagi, dan kesadaran baru harus dilakukan. Pertanyaan besarnya bukan soal kenapa undang-undang kita bermasalah, kenapa tidak ini. Pertanyaan besarnya adalah sudah sebegininya Republik, Anda kapan turun tangan? Sekian, terima kasih. Ngomong tapi promosinya promosi saya. Keren Pak Ferry. Pak Ferry, mungkin nanti setelah ini kita bisa belajar ajarin kami teman-teman mahasiswa itu ilmu magic tadi, biar kami tahu nih seberapa jauh sih kami udah ditipu gitu. Oke, baik, makasih Pak Ferry. Lanjut mungkin ini singkat saja karena mungkin nanti kita akan berdiskusi gitu ya bersama teman-teman audiens. Saya mau bertanya kepada Mas Heri. Mas Heri, saat ini kan masyarakat daerah sedang merayakan pesta demokrasi lokal gitu atau pilkada gitu ya Mas. Ada 37 daerah yang melaksanakan pilkada dengan sistem pasangan tunggal atau kotak kosong. Nah, lalu bagaimana nih Anda memandang fenomena tersebut serta kaitannya dengan demokrasi? Silakan Mas. Ini sebagai yang salah satu terdampak dari proses di Pilpres dan kemarin di Pilkada. Jadi kita melihat adanya kartel ya. Bagaimana koalisi yang dibentuk di Pilpres dibawa-bawa sampai ke level daerah. Dan itu menjadikan alat yang membuat tadi kalau kata Bang Ferry tidak adanya kompetisi, terbatasnya orang-orang yang bisa ikut dalam kontestasi, dan itu bukan orang-orang yang kita inginkan. Ya, yang saya ikutin langsung yang di Jakarta. Bagaimana, ini bukan soal yang saya dukung, tapi kalau teman-teman melihat ada 2 orang nama yang paling tinggi dari survei-survei, keduanya mantan gubernur sebelumnya, tapi sama-sama tidak mendapatkan kesempatan. Jangan ngomong Jakarta, sekarang ngomong ke tempat teman-teman sekarang, Banten. Bagaimana ada satu nama juga yang sempat tidak bisa maju, padahal konon ya termasuk dalam salah satu yang paling sering dibicarakan popularitas maupun elektabilitasnya. Yang berbahaya dari proses ini, dari cara-cara ini adalah kita tidak pernah akan dapat orang yang membawa suara kita. Tidak akan pernah mendapatkan orang yang membawa perbaikan, karena ini semua sudah dirancang dari atasnya. Nah, ini menurut saya teman-teman, lagi-lagi kita beruntung kemarin putusan MK kembali memberikan ruang di mana upaya-upaya jahat itu tidak otomatis terjadi. Namun ini belum selesai. Salah satu yang sedang dilakukan oleh teman-teman aktivis gitu ya, itu juga melakukan kecerdasan langsung di kotak suaranya. Salah satu yang mungkin juga Bang Ferry ketahui, ada gerakan untuk JR, Judicial Review. Kenapa enggak sih kita bisa milih kotak kosong yang ada di dalam surat suara misalnya? Di sini kita akan bisa melihat sebenar-benarnya suara rakyat itu maunya apa. Apakah orang-orang yang disiapkan atau jangan-jangan bukan itu. Dan saya pikir ada begitu banyak cara untuk melawan anasir-anasir, begitu banyak cara untuk melawan upaya-upaya buruk persekongkolan dan kartel dari politik ini. Nah, kalau yang saya coba cari informasinya, teman-teman, tadinya ada sekitar 90-an daerah yang
itu melawan kota kosong. Namun berkat putusan MK berkurang di 40-an. Nah, ternyata ada kemungkinan daerah-daerah yang masih melawan kota kosong itu benar-benar daerah-daerah yang dijagain untuk dibutuhkan adanya keseragaman kebijakan dengan pemerintah pusat. Dan salah satu yang berkorelasi paling kuat itu karena dari sisi sumber daya alamnya. Nah, jadi itu tadi kenapa apa yang terjadi di politik itu sangat erat kaitannya dengan ekonomi sebenarnya. Bagaimana elit-elit di level nasional ingin terus mengkooptasi bagaimana pengelolaan sumber daya terutama sumber daya alam di daerah-daerah, dan ingin terus dikeruk sebagai resource dalam mempertahankan kekuasaan di level nasional. Dan menurut saya, apalagi di sini ada Pak Ketua Himapol Indonesia, saya pikir penting untuk ikut menyuarakan ini di tiap daerah. Bagaimana teman-teman semua forum-forum seperti ini dilakukan, menyadarkan bukan cuma yang di nasional kemarin, dan kita sudah sama-sama tahu hasilnya, bagaimana jurus-jurus ilmu nujumnya kalau kata Bang Ferry tadi. Bersiaplah untuk yang lebih buruk ketika di daerah. Kenapa? Karena ini semua dilakukan serentak se-Indonesia dan hanya bergantung pada kekritisan kita semua untuk mengawal dan mengawasi prosesnya. Bikin ramai. Jangan biarkan orang-orang bermasalah ini masih lanjut. Nah, itu yang kami juga ingin lakukan di daerah-daerah yang ada komunitas perundangan daerahnya. Jadi terima kasih teman-teman di UIN udah memfasilitasi diskusinya juga. Kami terus keliling nih, ngajakin anak-anak muda itu untuk lihat. Mungkin kita bersyukur di Jawa, di Jakarta dan sekitarnya yang terakses sama informasi. Tapi di daerah-daerah lain ya, who cares? Saya masih harus kerja, saya masih harus lulus, saya juga bingung misalnya besok harus kerja apa. Padahal siapa yang teman-teman pilih nanti yang akan menentukan kalian bisa kerja dengan layak atau tidak, dengan berbagai jaminan-jaminan yang layak atau tidak. Jadi itu mungkin bagaimana pilkada kemungkinan akan lebih brutal, teman-teman. Dan saya titip dorong supaya teman-teman juga aktif menyuarakan kekritisan itu di daerah-daerah. Terima kasih Mas Ferry. Terakhir untuk Pak Ferry mungkin, Pak. Kita ngomongin tentang Gibran nih. Oke, akhir-akhir ini kan terdapat wacana gagalnya pelantikan wakil presiden terpilih, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Apakah hal tersebut memungkinkan terjadi dan apakah hal tersebut juga konstitusional begitu, Pak? Kenapa bahas rapor bapaknya sampai ke rapor anaknya gitu. Kenapa pertanyaan yang beratnya sama saya, Mas Heri juga bisa jawab. Sedangkan memberhentikan presiden dan wakil presiden yang dilantik saja boleh, apalagi sebelum dilantik. Kalau mahasiswa bisa diberhentikan ketika jadi mahasiswa, apalagi baru jadi calon mahasiswa, kalau diketahui dia tidak memenuhi syarat menjadi calon mahasiswa. Sesingkat itu. Pertanyaan besarnya adalah beradikah aparat penegak hukum dan politisi membongkar permasalahan, misalnya soal akun Mustafa, benarkah itu akunnya Mas Gibran Rakabuming Raka? Kata teman-teman IT saya sepele menjentikkan jari. Sepele itu ya. Yang tidak sepele itu adalah bagaimana membuktikannya dalam proses hukum.
Kalau sekarang bapaknya masih presiden, ibunya masih menjadi istrinya presiden. Seorang ibu jangan Anda remehkan. Apapun akan dilakukan untuk melindungi anaknya, apalagi ketika berpuasa. Jadi mampu nggak membuktikannya saat ini? Kalau saat ini bisa dibuktikan, ya sudah pasti kalau itu terbukti, dia tidak akan bisa dilantik. Coba cermati ya ketentuan Undang-Undang Dasar soal syarat menjadi calon presiden. Kan ditentukan di dalam undang-undang, apa undang-undangnya? Undang-undang Pemilu, pasal 169 huruf E dan huruf J. Baca baik-baik nanti di rumah undang-undang itu. Baik pasalnya maupun penjelasan pasalnya menjelaskan syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus punya etika dan moral. Etika dan moral bagaimana? Yang kemudian diakui agama dan masyarakat, adat juga. Jadi bagaimana kalau omongannya itu terbukti bahwa itu adalah omongan wakil presiden terpilih, Pak, saya yakin itu tidak memenuhi syarat lagi menjadi seorang calon presiden, calon wakil presiden. Baca deh, nah kan komputernya banyak. Saya yakin Pak Jokowi dan anaknya tidak pernah baca pasal ini. Kalau enggak pasti hati-hati. Jadi kalau dinyatakan apakah bisa dibatalkan, orang jadi wakil presiden aja bisa dipecat, apalagi belum jadi apa-apa. Nah kalau jadi wakil presiden bisakah kemudian di-impeach? Ya bisa. Undang-undang dasar bilang bisa, gitu ya. Dan kemudian prosesnya yang kemudian agak panjang. Prosesnya harus diusul DPR, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi masih ada pamannya. Dan nanti kalau setelah diputuskan dia bermasalah, baru dibawa ke DPR untuk kemudian diputus di MPR. Nah, ini panjang, ceritanya tidak sesederhana orang melihat proses penegakan hukum, karena ada juga ruang politik di dalamnya. Kalau dilihat dari baju pasti tinggi itu. Pak, nggak apa-apa Pak. Soalnya ada banyak tentara semangat. Terima kasih sudah terlambat datang Pak, karena ucapan saya sebelumnya itu berbahaya sekali. Jadi logika saya izin lanjutkan Pak. Logika konstitusionalnya begitu. Kalau orang yang berkuasa saja bisa diberhentikan, apalagi sebelum berkuasa. Undang-undang dasarnya, undang-undang pemilu juga bilang. Tinggal pembuktian hukum dan pembuktian politik. Nah ini selalu berat bagi kita. Kalau Bok Mina, masih ingat Bok Mina nggak? Ingat lagi ya, ada ibu tua di daerah Jawa, cuma ngambil 3 biji kakao, lalu kemudian dipidana. Padahal ada tradisi biji kakao yang jatuh itu boleh diambil di kampung. Teman-teman tahu nggak tradisi di salah satu daerah di Indonesia ditulis di buku Profesor Sajito Raharjo? Kalau orang Indonesia itu punya tradisi, kalau dia haus lewat kebun kelapa tetangga, dia boleh minum air kelapa tetangganya tanpa minta izin. Tapi minum secukupnya ya, bukan dijual pula kelapa di pasar. Minum, setelah minum dia taruh batok bekasnya di bawah, sehingga pemilik tahu ada orang kehausan, dan bagi dia punya kewajiban di hadapan mereka untuk menolong orang kehausan. Keren nggak? Nah, kalau di hukum negara sudah ditangkap ini barang. Barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa izin ya, dipidana. Pasal 362 KUHP. Kalau pakai hukum negara. Kalau pakai hukum negara, uniknya lagi, untuk khusus anak-anak orang penting di Republik ini tidak berlaku hukum. Kalau dulu ingat kasus pegawai pajak yang anaknya mukulin orang lain, lalu viral, langsung tuh seluruh konflik kepentingan gratifikasi
bapak-bapaknya dibongkar. Ini ada nih anak presiden di Mars, ini planet Mars ya. Nebeng, private jet, tapi orangnya nggak ada, sehingga ilmu pernebengan kita rusak. Mungkin perlu dilihat apakah nebeng ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan perlu diperbaiki kamus itu kalau nebengnya harus ada orang. Sekarang nebeng tidak diperlukan orang. Enak betul kalau nebeng nggak perlu ada orangnya. Jadi pimpinan fakultas ketika mau turun dari kampus, nebeng tuh usir pimpinan fakultas dari mobilnya. Anda bawa mobil Pak, nebeng Pak. Nah, rumus seperti ini rumus yang dibuat-buat saja. Apalagi KPK, tiba-tiba KPK bilang bahwa karena dia anak penyelenggara negara, maka dapat dikonversi agar kerugian keuangan negara tidak timbul. Karena proses itu dianggap sebagai penggunaan fasilitas negara. Masing-masing orang harus bayar 90 juta kepada bendahara negara. Saya pikir ini ilmu apa lagi? Sejak kapan private jet itu menjadi fasilitas negara? Sejak Pak M berkuasa. Nggak pernah mungkin private jet jadi fasilitas negara. Itu punya individu, person, perdata. Sejak kapan negara itu campur? Sejak harga kue kalau dibeli di Amerika 400.000. Jadi menurut saya ini problematika kita menipu seluruh republik ini dengan mengakal-akali hukum. Jadi ini problematika. Jadi soal pertanyaan yang berat tadi jawabannya seringan itu. Persoalan rumitnya adalah mengimplementasikan yang ringan. Hukum tidak bekerja, politik tidak menggunakan kecerdasan hak publiknya. Jadi kan politisi itu harus menggunakan kecerdasan hak publik. Publik suka atau tidak? Saya tidak bekerja karena sistemnya tidak ada. Jadi saya pikir selamat datang di Republik Indonesia. Saya yakin kita masih punya harapan. Harapan itu bukan tidak mungkin ada di kampus ini. Kalau kampus ini berani. Jangan mikir UKT terus, saya setuju UKT harus rendah. Tapi ganti dulu orang-orang yang membuat UKT ini semerepotkan ini. Jadi sudah tersampaikan ya pesan-pesannya kepada pimpinan soal UKT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ini ada Pak Zaki nih baru datang. Selamat datang Pak Zaki. Oke, Bapak, tadi kita sudah cukup banyak membahas terkait demokrasi di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi gitu ya. Ini langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Oke, Bapak melihat berbagai realitas demokrasi beberapa waktu ke belakang, bagaimana seharusnya komitmen pemerintahan mendatang dalam melaksanakan demokrasi seutuhnya? Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf karena telat dan telatnya itu ternyata lama. Walaupun saya bisa cepat ya. Apa yang disampaikan Mas Ferry itu saya selalu setuju, termasuk di YouTube di banyak Pokoknya sudah di-hack Pak. Pokoknya asal kita atau nah gitu ya. Saya kira itu salah satu cara moral yang harus diperhatikan ya. Jadi yang saya hormati Mas Ferry, kemudian Bang Heri dan Bang Mungkin ya. Jawaban saya sama, jadi demokrasi saya itu sudah ambrol gitu ya. Saya ketemu dengan beberapa jenderal polisi barusan, pernawiran polisi, dia mengatakan, saya tahu Pak Yaki dan kawan-kawan kecewa dengan polisi. Sekarang sudah kalau ekstensif, ada polisi di mana-mana. Setiap ada tambang ada polisi, ada kriminal ada polisi. Tapi Pak Yaki jangan kaget, mungkin setelah nanti ada pelantikan, kondisinya tidak lebih baik. Jangan dikira lebih baik. Jadi kalau saat ini ada difungsi polisi, mungkin nanti ada difungsi polisi dan difungsi TNI global.
Gitu. Karena Pak Prabowo saya kira tidak punya ini ya, sudah kelihatan bagaimana dia menangkap semua partai-partai politik untuk bergabung dalam kekuasaan, dan dia tanda petik mengharamkan oposisi. Yang ingin jadi oposisi akan digebuk, kira-kira gitulah. Yang tidak dianggap tidak punya komitmen untuk membangun bangsa, tidak punya komitmen mendukung Pak Prabowo untuk mencapai pembangunan ekonomi yang melesat dan macam sebagainya. Jadi memang cita-cita Pak Prabowo itu sangat mulia sebenarnya kalau kita lihat, tapi ada mindset yang salah terkait dengan cara dia dan bagaimana dia memandang bahwa posisi itu suatu keharusan yang harus dihargai dan dihormati. Tapi yang saat ini terjadi justru politik seragaman, yang partai-partai takut jadi oposisi. Nah, makanya PDI pun akhirnya merapat. Jadi bagaimana dengan pemerintahan yang baru? Ya saya kira ini ada tantangan bahwa kemungkinan lebih buruk. Tapi sebagai political scientist, saya selalu punya optimisme. Di mana-mana ada keburukan, pasti ada kebaikan. Setidaknya optimisme saya adalah bahwa Pak Prabowo itu punya niat yang baik, punya niat untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan Pak Mulyono. Dia belajar dari Mulyono bagaimana awalnya dipuja-puja. Saya nggak tahu, kayaknya Pak Ferry 2014 memuja-puja Pak Mulyono itu. Sekolah jadi semuanya seperti itu ya. Bahkan senior-senior saya Salim Said, Jimli dan Gunawan Muhammad juga memuji-muji Pak Mulyono. Tapi setelah itu mereka menangis sedih kecewa. Dan Mulyono sekarang dianggap sebagai biang permasalahan di masyarakat, biang persoalan bangsa, agar masalah bangsa di Pak Mulyono. Jadi itu ironi. Pak Prabowo belajar dari itu. Dia sekarang naiknya bagus. Dianggap orang yang idealis, progresif, ingin bersih-bersih, sehingga harus kita kawal. Jadi para mahasiswa, para aktivis, dan saya sendiri meskipun agak was-was, tetap harus kita kawal. Sebenarnya beliau punya niat yang baik, punya optimisme, punya idealisme, harus kita arahkan dengan mengawal dengan cara yang benar. Bahwa demokrasi harus terus berjalan, oposisi harus dihormati, harus ada kontrol di DPR yang kuat. Kalau ternyata tidak ada, ya Anda sekalian yang harus jadi oposisi. Gitu loh. Kalau sekarang semua partai politik sudah ditekuk semua, ya, parlemen sudah kena suap semua, ormas sudah kena tambang, makmur itu. Sementara ormas kena tambang, dunia banyak, mahasiswa terjerat UKT. Ini kan tidak adil ini. Jadi saya kira ini peran masyarakat sipil harus ini mempressure dari pemerintahan yang depan, harus tampil sebagai oposisi, bukan dalam konteks menggerogoti legitimasi Pak Prabowo ya, justru untuk mengawal Pak Prabowo supaya terus istiqomah, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang ya ada oligark, ya, ada politisi kartel dan macam sebagainya. Ketika banyak orang idealis, Mas Ferry dan para aktivis muda itu menempel dan bahkan mendekati Pak Prabowo untuk meyakinkan bahwa Pak Prabowo harus punya komitmen yang kuat terhadap demokrasi. Saya optimis kondisi ke depan akan lebih baik. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaki. Selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu ya, teman-teman kita langsung aja ke diskusi bersama para narasumber dan audiens. Poin kedua, masyarakat cenderung tidak memberikan tuntutan yang tegas atau mengkritisi kepemimpinan Jokowi sehingga terkesan memberikan cek kosong. Tidak ada tokoh yang boleh dikultuskan seolah-olah tidak pernah salah. Jargon 5 menit untuk 5 tahun dianggap menyederhanakan politik, padahal keterlibatan politik harus lebih mendalam. Perangkat perundang-undangan dimanipulasi oleh Jokowi. Sistem penyelenggaraan pemilu itu terkenal konsep elektoral, persoalan electoral threshold berkaitan dengan UU pemilu yang berbeda dengan UUD calon diusulkan sebelum pemilu atau UU pemilu. Lalu untuk poin yang terakhir terkait perspektif mahasiswa, turun ke jalan adalah salah satu upaya konkret dalam bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya dengan harapan aspirasi-aspirasi tersebut dapat didengar oleh pemerintahan atau oleh parlemen dan sebagai pengawas jalannya
pemerintahan ke depan. Oke, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ferry, Mas Heri, Kak Edin, dan Pak Zaki sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pandangan. Semoga ilmu-ilmu yang ada di diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, maaf jika ada kesalahan kata, ucapan maupun tindakan. Saya dari Pak Siti Fauzia, saya serahkan forum ini ke MC. Terima kasih.